Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda terlibat atau mungkin sekedar mengamati sengketa di dunia perbankan syariah atau investasi syariah? Mungkin Anda jadi bertanya-tanya, gimana sih prinsip syariah yang ideal itu diterapkan kalau ada masalah beneran di pengadilan kita di Indonesia? Kan sering ada gap antara teori sama praktik. Nah, ternyata ada loh sebuah proses penting yang mencoba menjembatani itu. Selamat datang kembali. Hari ini, kita nggak cuma bahas definisi hukum ekonomi syariah yang itu-itu aja. Tapi kita mau coba melakukan, katakanlah, penelusuran mendalam ke ruang mesinnya. Gimana hukum ini berkembang, gimana dia beradaptasi di lapangan. Fokus kita kali ini, itu hubungan penting antara putusan hakim, dari pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, sampai Mahkamah Agung dengan pengembangan hukum ekonomi syariah. Lewat apa? Lewat sesuatu yang disebut analisis jurisprudensi. Oke. Jadi misi kita kali ini buat membongkar apa sih sebenarnya analisis jurisprudensi ini, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Kenapa ini penting? Kenapa ini nggak cuma latihan akademis aja, tapi punya dampak nyata? Terus, bagian mana aja dari ibaratnya resep putusan hakim yang paling diperhatiin sama analis? Dan juga, isu-isu apa aja yang menarik, yang sering muncul, tantangannya apa? Anggap aja kita lagi ngintip gimana para hakim itu menerjemahkan prinsip syariah jadi keputusan konkret yang membentuk landscape ekonomi syariah kita. Nah, pemahaman kita hari ini sumbernya dari sebuah naskah akademis. Naskah ini fokusnya emang ke hubungan antara putusan hakim dan proses analisis jurisprudensi ini. Jadi kayaknya kita bakal dapat perspektif yang cukup dalam nih. Oke, mari kita mulai bedah ini. Istilah analisis jurisprudensi, kedengarannya memang agak berat ya. Bisa dijelaskan lebih simpel mungkin? Apa sih inti dari kegiatan ini? Putusan-putusan pengadilan, baik itu di tingkat PA, PTA, sampai MA, yang penting udah final, artinya udah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya apa ya? Bukan sekedar ngumpulin putusan aja, tapi lebih kayak gimana ya, jadi detektif hukum gitu. Mencari pola, terus menggali prinsip syariah apa sih yang benar-benar diterapkan hakim, dan menemukan kaidah hukum baru mungkin yang muncul konsisten dari kasus-kasus serupa. Oh, jadi kayak semacam proses quality control atau mungkin R&D untuk hukum ekonomi syariah yang hidup di pengadilan. Jadi nggak cuma lihat hasil akhirnya, tapi dibongkar mesinnya. Betul, tepat sekali. Analisis ini punya beberapa tujuan penting loh. Pertama, yaitu tadi, mengidentifikasi dan memvalidasi prinsip hukum syariah mana aja sih yang diterima dan dipakai hakim dalam prakteknya. Oke. Dua, ini bantu banget buat membangun preseden. Tahu kan, preseden? Putusan terdahulu yang bisa jadi acuan kuat untuk kasus serupa di masa depan. Jadi ada kepastian hukum. Iya, penting itu. Nah, ketiga, dan ini nggak kalah penting, analisis ini memetakan bagaimana hukum kita lewat tangan hakim itu merespons dan beradaptasi. Adaptasi dengan apa? Ya dengan dinamika ekonomi syariah yang kan terus berubah ya. Produk baru, skema akad baru, tantangan baru. Wah, menarik banget analogi detektif hukumnya. Kalau gitu pas detektif ini bekerja bagian mana aja dari dokumen putusan pengadilan yang jadi fokus utama? Kira-kira petunjuk apa yang paling dicari? Oke, ada beberapa bagian krusial banget dalam struktur putusan yang jadi sorotan utama. Pertama jelas, identitas perkara dan para pihak. Ini dasar banget, memastikan nomor perkaranya valid. Tapi nggak cuma itu, siapa yang bersengketa? Bank syariah lawan nasabah? Atau antar lembaga keuangan syariah, mungkin melibatkan LKS non-bank. Ini kan memberi konteks fundamental ya, sengketa soal apa nih? Pembiayaan rumah, investasi sukuk, atau klaim asuransi syariah. Konteks ini penting banget buat memahami duduk perkaranya. Oke. Jadi tahu siapa lawan siapa dan soal apa gitu ya? Betul. Kedua, duduk perkara atau posita. Ini kan narasinya cerita kasusnya. Kita perlu paham betul kronologi kejadian versi penggugat, apa sih yang bikin sengketa ini muncul, dalil-dalilnya apa aja. Lalu, gimana pihak tergugat membantah atau membela diri. Memahami alur cerita sama klaim dari kedua belah pihak ini krusial, supaya kita tahu inti persoalan hukum yang sebenarnya itu apa. Oke, identitas udah, alur cerita udah. Nah, terus masuk ke bagian intinya dagingnya gitu. Iya betul, bagian ketiga, dan ini emang sering dianggap jantungnya jantungnya analisis jurisprudensi, yaitu pertimbangan hukum atau ratio decidendi. Disinilah kita benar-benar ngelihat dapur pemikiran hakim. Landasan hukum apa yang jadi rujukannya? Apakah murni pasal UU Perbankan Syariah atau hukum acara peradilan agama?
Sejauh mana kompilasi hukum ekonomi syariah KHES itu dipakai? Nah, dan yang sering jadi pertanyaan nih, bagaimana posisi fatwa DSN MUI? Apakah dikutip sebagai pertimbangan utama Pendukung. atau cuma sekedar referensi aja? Sebentar, kalau soal fatwa DSN MUI ini bukannya secara hierarki hukum formal, posisinya itu nggak sekuat undang-undang ya? Gimana tuh biasanya hakim menyikapinya dalam pertimbangan? Pertanyaan bagus itu. Memang secara formal, fatwa itu bukan sumber hukum primer seperti UU. Tapi analisis jurisprudensi justru sering nunjukin bahwa dalam kasus ekonomi syariah, hakim itu sering banget merujuk fatwa DSN MUI, terutama buat menjelaskan prinsip syariah di balik sebuah akad atau produk. Nah, ratio desidendi inilah yang nunjukin gimana hakim menimbang fatwa tersebut. Apakah dianggap sebagai penjelasan ahli, atau mungkin sebagai living law, hukum yang hidup di kalangan industri. Analisis di bagian ini bisa banget mengungkap bobot praktis fatwa di ruang sidang. Gitu. Wah, oke. Jadi nggak hitam putih ya statusnya? Nggak. Lebih jauh lagi nih, di ratio desidendi ini, kita lihat alur logika hakim. Gimana dia menghubungkan fakta-fakta, bukti, saksi dengan aturan hukum. Apakah ada interpretasi baru terhadap pasal tertentu? Atau apakah hakim merujuk pada kitab fikih klasik, pendapat ulama kontemporer, atau bahkan praktik internasional? Kualitas penalaran hukum di sini tuh nunjukin kedalaman pemahaman hakim, dan kadang-kadang arah perkembangan hukum itu sendiri. Bisa jadi dari sinilah lahir kaidah hukum baru. Jadi bukan cuma soal pasal berapa, tapi kenapa pasal itu dan gimana logikanya. Ini kayak ngelihat resep rahasia di balik masakan enak ya. Haha, analogi yang cukup pas itu. Nah, terakhir, ya tentu aja, amar putusan atau diktum. Apa keputusan akhirnya? Gugatan diterima, ditolak, atau diterima sebagian. Dan yang krusial juga, memastikan putusan ini udah final, udah inkraft. Misalnya, putusan kasasi MA, biar layak jadi jurisprudensi. Oke. Proses membedahnya udah cukup jelas nih. Kita tahu apa yang dicari dan di mana nyarinya. Tapi sekarang, yuk kita bicara soal harta karunnya. Kenapa sih repot-repot gitu melakukan analisis mendalam ini? Isu-isu strategis apa aja yang biasanya terungkap, dan kenapa itu penting buat kita semua, bukan cuma buat ahli hukum aja? Nah, justru di sinilah letak relevansi luasnya. Analisis ini tuh bukan sekedar kegiatan akademis di Menara Gading. Hasilnya bisa banget menyoroti isu-isu fundamental dalam praktek peradilan kita dan juga pengembangan ekonomi syariah. Beberapa isu strategis yang sering banget muncul. Pertama, inkonsistensi putusan atau divergensi. Ini masalah klasik sih, tapi krusial banget. Kenapa kasus yang fakta hukumnya mirip, kok bisa diputus beda? Oleh pengadilan yang beda atau malah oleh majelis hakim yang beda di pengadilan yang sama. Analisis jurisprudensi itu nyoba mengurai benang kusut ini. Apa karena beda interpretasi hukumnya, beda pemahaman faktanya, atau ada faktor lain nih? Inkonsistensi ini kedengarannya bisa jadi masalah serius ya. Apalagi buat kepastian hukum kan. Penting banget tuh buat pelaku bisnis atau nasabah. Ada contoh konkret nggak? Mungkin dari jenis temuan analisisnya? Tentu. Misalnya gini, analisis putusan terkait akad ijarah muntahiyatul bitamlik sewa beli syariah itu loh, bisa jadi nemuin bahwa interpretasi klausul force majeure atau one prestasi aja, itu macem-macem banget antar pengadilan daerah. Ada yang ketat banget, ada yang lebih longgar. Nah, divergensi kayak gini yang diungkap oleh analisis jurisprudensi, jadi sinyal kan buat Mahkamah Agung atau pembuat kebijakan. Sinyal buat apa ya? Buat melakukan unifikasi mungkin, atau kasih petunjuk yang lebih jelas. Kalau nggak ada analisis ini, masalahnya mungkin nggak terpetakan dengan baik, gitu. Iya. Jadi kayak early warning system juga ya? Si bukti empiris, bukan cuma debat teori, tentang gimana fatwa ini diperlakukan hakim. Seberapa sering dirujuk, dalam konteks apa, ini kasih gambaran nyata soal kekuatan hukum fatwa dalam praktek peradilan. Oke. Ketiga, isu tentang kompetensi hakim. Kita tahulah ya, sengketa ekonomi syariah itu bisa teknis banget. Bayangin aja sengketa soal sukuk global, hedging syariah, atau produk asuransi syariah, takaful, yang kompleks itu. Analisis mendalam pada rasio decidendi bisa ngebuka apakah pertimbangan hakim udah nunjukin pemahaman yang cukup atas kerumitan produk atau akad itu. Kalau kelihatan ada kelemahan pemahaman, nah ini bisa jadi masukan penting kan? Buat apa? Ya buat program pelatihan hakim, atau mungkin kebutuhan saksi ahli yang lebih berkualitas. Ini penting banget sih. Artinya,
Kualitas putusan itu kan sangat bergantung ya sama pemahaman hakim, dan analisis ini bisa jadi cermin buat lihat kualitas pemahaman itu. Bener nggak? Tepat. Dan isu keempat, yang relevan banget sama dinamika zaman sekarang, adalah respons pengadilan terhadap inovasi akad dan sengketa baru. Ekonomi syariah kan terus gerak ya, muncul produk baru, skema pembiayaan kreatif. Nah, gimana pengadilan merespons pas sengketa dari inovasi ini pertama kali masuk? Apakah putusannya kasih kepastian hukum? Apakah mampu nyimbangin antara prinsip syariah sama kebutuhan bisnis modern? Analisis jurisprudensi pada kasus-kasus baru ini penting banget buat lihat hukum kita adaptif nggak sih? Atau malah tertinggal? Jadi, jelas ya, analisis ini punya peran penting banget dalam menjaga kesehatan dan relevansi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ini nggak cuma penting buat Anda yang kerja di sektor keuangan syariah atau praktisi hukum, tapi sebenarnya buat kita semua sebagai bagian dari ekosistem ekonomi ini. Memahami gimana aturan mainnya ditegakkan dan dikembangkan itu, ya penting. Biar lebih kebayang lagi nih, sumber kita tadi nyebutin beberapa contoh topik penelitian jurisprudensi yang spesifik. Misalnya, ada analisis terhadap putusan-putusan MA soal wan prestasi dalam akad murabaha. Itu loh, jual beli dengan margin. Ini bisa banget mengungkap pola-pola alasan wan prestasi atau gimana hakim nentuin ganti rugi. Betul. Contoh lain misalnya, kajian terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah. Itu kan kemitraan ya. Analisis bisa lihat gimana pengadilan nangani isu pembagian untung rugi atau sengketa pas salah satu pihak keluar dari kemitraan. Ada juga tuh analisis putusan terkait sengketa sukuk retail, gimana pengadilan nafsirin hak dan kewajiban investor sama penerbit. Atau, yang juga penting, analisis putusan terkait klaim asuransi syariah, takaful, buat lihat gimana prinsip tolong-menolong dan pengelolaan dana tabaru diterapkan dalam putusan hakim. Terutama terkait perlindungan nasabah ya. Contoh-contoh itu benar-benar nunjukin fokusnya ke masalah praktis ya. Bukan cuma teori akad. Tapi gimana akad itu bekerja atau malah gagal bekerja dalam kasus beneran di pengadilan? Iya, analisis ini emang nyoba narik pelajaran dari kasus-kasus nyata itu. Ngeliat tren putusan untuk akad tertentu, identifikasi area hukum yang mungkin masih abu-abu, atau bahkan nemuin penafsiran hakim yang inovatif nih terhadap prinsip syariah dalam konteks modern. Oke. Setelah penelusuran yang cukup mendalam ini, mari kita coba tarik benang merahnya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Secara singkat gini deh, putusan hakim itu kayak batu bata. Analisis jurisprudensi itu proses arsitekturalnya. Mempelajari tiap batu bata, putusan, lihat gimana mereka disusun, strukturnya, apa perekatnya, pertimbangan hukumnya, sampai gimana bentuk bangunannya secara keseluruhan, tren hukumnya. Tujuannya apa? Ya, buat memastikan bangunan hukum ekonomi syariah kita kokoh, artinya konsisten, terus fungsional relevan, gitu sama kebutuhan zaman, dan tentu aja adil. Kita lihatkan tadi, betapa analisis ini bantu banget mengatasi inkonsistensi, mengukur kesiapan hakim menghadapin kompleksitas, dan memastikan hukum nggak ketinggalan kereta inovasi. Memahami proses ini rasanya memberi Anda lensa yang lebih tajam ya, buat melihat gimana sistem hukum ekonomi syariah kita benar-benar bekerja di lapangan. Ini bukan sekedar berita vonis A atau B, tapi tentang mekanisme di baliknya yang terus membentuk aturan main dalam ekonomi syariah di Indonesia. Ini tentang gimana prinsip diterjemahkan jadi praktek hukum yang ditegakkan. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Dunia keuangan syariah global itu kan geraknya cepat banget. Inovasi produk, teknologi finansial syariah atau fintech syariah itu bermunculan terus. Pertanyaannya gini, seberapa efektif sih proses analisis jurisprudensi yang notabene melihat ke masa lalu, ya putusan yang udah ada, dalam memberikan panduan hukum yang proaktif, yang antisipatif untuk tantangan-tantangan masa depan yang mungkin aja belum pernah terpikirkan atau bahkan belum sampai ke pengadilan. Atau coba pikirkan ini, gimana kemajuan teknologi, misalnya artificial intelligence AI, dalam menganalisis data hukum atau digitalisasi arsip pengadilan secara masif, kira-kira akan mengubah cara kita melakukan analisis jurisprudensi di masa depan. Apakah bakal lebih cepat, lebih dalam, atau malah memunculkan tantangan baru? Nah, ini pertanyaan terbuka yang menarik banget buat direnungkan. Menunjukkan bahwa bahkan cara kita memahami hukum pun terus berevolusi.